Hah, bendera bajak laut One Piece ikut dikibarkan? Hmm. Halo Sobat Sobat DB DB News. News. Nah, sebuah fenomena luar biasa terjadi jelang HUT RI ke-70. Bukan cuma merah putih nih Kak, tapi bendera bajak laut One Piece ini ikut berkibar di daerah seluruh negeri yang ada di Indonesia. Wah. Nah, tapi sekarang DPR minta polisi turun tangan dan mengusutnya sebagai tindakan provokasi nih Kak. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, teman-teman, kalian pasti udah lihat nih video-video yang berseliweran banget di media sosial. Jelang 17 Agustus tahun 2025, di tengah imbauan Presiden Prabowo untuk mengibarkan bendera merah putih, sebagian masyarakat justru punya cara ekspresi yang berbeda. Kita coba tunjukkan beberapa video ini ya, teman-teman. Video yang pertama kita coba play, Kak. Oke. Bendera merah putih. Ini bendera One Piece, tapi di truk ya Kak ya? Betul, ini Dikibarkan di oleh setiap kendaraan kayaknya. mungkin ya. Biasanya kan bendera-bendera itu ada ya Kak ya. Oke, itu video yang pertama. Nah, di video yang kedua ini langsung aja kita putar nih teman-teman. Oke. Nah, Wah. ini tambah di bawahnya langsung bendera merah putih ya. Bener-bener. Ini di beberapa tempat ya, di beberapa lokasi berarti ya Kak ya. Kita bisa lihat, jadi bendera merah putih di atas langsung bendera bajak laut One Piece itu Kak ya. Betul. Jadi ada kayak dua bendera gitu. Wah, bakal di perahu. Wah, Di wah, truk wah. juga, wah banyak banget ya. Nah, kan saya bilang tadi kayak seperti di setiap Kendaraan kendaraan. gitu ya. Nah, mungkin ini juga bisa sebagai simbol matinya keadilan dan kekuasaan yang korupsi ya, katanya salah satu konten kreator kita yang ada di TikTok ini. Oke, Nah. ini ada video yang ketiga juga teman-teman. Oke, video yang ketiga. Ini banyak banget beredar di media sosial berarti. Sosial ya sekarang. Mantap, bendera One Piece berkibar. Bendera yang melambangkan keadilan, kebebasan. Ya, Wow. buat para penggemar One Piece pasti mengerti ya. Wah, Bendera One Piece. Oke. Berarti ini di Kelihatan nggak ya di- benderanya di video? Wih, mantap. Tapi tetap ya, posisi bendera merah putih lebih tinggi wah. dari bendera manapun, oke? Oke. Nah, mereka mengibarkan bendera Jolly Roger, bendera tengkorak khas bajak laut Tommy Jeremy dari anime One Piece, teman-teman. Pertanyaannya nih, kenapa? Apakah ini sekedar iseng atau ada pesan mendalam di baliknya? Nah, mari kita langsung bedah satu persatu. Yang pertama, kenapa mereka langsung melakukan semua ini? Dari penelusuran tim kami, ini bukan sekedar ngefans sama si Luffy ya, Kak. Oke. Ini adalah bentuk sindiran. Langsung saja kita putar videonya biar mereka langsung ingin tahu dan seberapa sih dalam bahwa kompilasi statement netizen atau wawancara singkat pada warga sekitar. Oke, ini video yang keempat ya teman-teman. Kita coba tonton. Kenapa bendera One Piece harus digantung tinggi-tinggi di bulan Agustus ini? Oke. Karena kapten kita, Topi Jerami, sudah kasih perintah. Kita disuruh perang melawan korupsi, nepotisme, rasisme, tambang ilegal, manipulasi sejarah. Kita semua disuruh lawan. Karena pilihannya tinggal dua. Kita kibarkan bendera One Piece atau diam saja di Buster Call pemerintah One Piece. Oke, itu tadi terkait salah satu pernyataan dari netizen ataupun dari warga Indonesia terkait pengibaran bendera One Piece. Dan ini ada yang video selanjutnya teman-teman. Ini juga wawancara bersama ataupun statement ya. Lagi ramai dalam rangka menyambut 17-an, masyarakat dan juga supir truk selain ngibarin bendera merah putih, pengen ngibarin bendera One Piece. Dan sekarang itu udah mulai ramai videonya. Nah, lu lihat nih contohnya udah banyak mobil-mobil dan juga rumah yang kabarnya udah ngibarin bendera merah putih, di bawahnya bendera One Piece. Dan fenomena paling kita bakal sering lihat adalah supir truk. Ini bakal banyak yang pakai bendera One Piece. Oke. Maksudnya apa sih ini? Gua kasih tahu. Ini gue kutip dari salah satu caption yang postingannya lagi rame. Nah, kabarnya mengibarkan bendera One Piece di bawah bendera merah putih ini bukan sekedar lambang dari anime One Piece aja, melainkan simbol sindiran dan kritikan sosial terhadap kondisi politik dan kebijakan pemerintah pada saat ini, terutama anggota-anggota dewan dan pejabatnya. Oke. Nah, terus juga Topi Jerami dalam anime itu dianggap sebagai masyarakat dan juga Oke. simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, penindasan dan moralitas yang dilakukan oleh kekuasaan. Apalagi yang lagi rame masalah tentang pajak, terus ATM yang kosong ditarik dan sebagainya, masyarakat ngerasa gak puas dan makanya mereka pengen ngibarin bendera merah putih, tapi di bawahnya ada bendera One Piece.
Banyak juga netizen yang menanggapi ini, kibarkan bendera One Piece tapi jangan lebih tinggi dibandingkan bendera merah putih. Kita hanya membenci sistem pemerintahannya, bukan merah putihnya. Di dunia One Piece, para bajak laut bukan hanya sekedar penjahat. Banyak dari mereka justru jadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tirani, kekuasaan yang sewenang-wenang. Luffy dan krunya dikenal sebagai sistem yang melawan korup seperti apa yang terjadi di negara kita ini. Yang jadi permasalahannya, kira-kira boleh atau enggak kita ngibarin bendera merah putih, di bawahnya ada bendera One Piece. Kira-kira jangan jadi masalah atau enggak? Karena waktu itu, mungkin 2 tahun yang lalu kalian pernah lihat video rumah yang ngibarin bendera merah putih, di bawahnya bendera One Piece, ditegur sama Pak Polisi. Nah, gue juga nggak tahu. Menurut kalian, kira-kira bakal rame nggak supir truk ataupun rumah-rumah yang ngibarin bendera One Piece? Gue pengen nanya aja, dan menurut kalian, kira-kira apa yang bakal terjadi kalau misalkan beneran banyak nakama yang ngibarin itu di rumahnya dan juga nakamanya ternyata adalah supir truk? Coba. Oke, nah ternyata kita bisa denger ya. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya pakai bendera One Piece tuh sebenarnya pengen intinya tuh bebas dari penindasan khususnya dari pemerintah. Nah di dunia One Piece Kak, seperti yang sudah dikatakan oleh narasumber ataupun netizen ya statementnya, bahwa bendera ini memang simbol perlawanan terhadap pemerintah dunia yang korup dan juga tirani nih Kak. Nah jadi ketika masyarakat Indonesia mengibarkannya, pesannya tuh sudah jelas nih teman-teman. Mereka merasa ada ketidakadilan dan juga ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Serta mereka juga menyuarakan lewat simbol yang mereka pahami. Jadi gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini bukan bersifat anarkis secara fisik, tapi mereka menggunakan gerakan-gerakan secara simbolik seperti itu. Nah ini adalah kritik sosial versi budaya pop yang kreatif tapi ternyata dianggap berbahaya oleh sebagian kalangan nih Kak. Nah, ini dia yang bikin panas nih teman-teman. Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Firman Subagio, nggak main-main tentunya. Beliau ini menyebut taktik yang sangat provokatif untuk mendiskreditkan pemerintahan baru Prabowo dan bahkan menyerukan aparat untuk mengusut potensi adanya unsur makar. Nah, langsung saja nih Kak, kita putar cuplikan berita atau quotes dari Firman Subagio. Oke. Nah, ini video selanjutnya kita coba tonton bareng-bareng ya teman-teman. Oke. Oleh karena itu ketika kami membahas undang-undang PPIP, itu juga menunjukkan adanya kemerosotan terhadap pemahaman dan pengamanan yang terkait ideologi negara, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, konsekuensi daripada teknologi yang berkembang sedemikian rupa, memang sangat mudah seseorang memprovokasi melalui informasi teknologi yang ada. Oleh karena itu, inilah tugas daripada BPIP, dan tugas kami juga di MPR, kami sedang melakukan kajian-kajian supaya penguatan terhadap pemahaman ideologi dan pengamalannya itu terus dilakukan penguatan dengan modifikasi dengan cara-cara yang lebih mudah diterima. Katakanlah memberikan pendidikan sejak dini, pendidikan moral Pancasila itu dilakukan lagi di tingkat sekolah, tingkat SD, SMP, sampai SMA itu dilakukan lagi. Nah, namun para sopir truk ini memang mudah sekali ya untuk diprovokasi, apalagi ada sponsor itu biasanya, bahkan tidak sedikit yang memprovokasi seperti alat angkot, publikasi transportasi umum, itu juga dilakukan untuk memprovokasi publik. Oleh karena itu, ini pentingnya juga revisi Undang-Undang LAJR, bahwa untuk transportasi umum dan kemudian angkutan umum yang sifatnya untuk umum, jangan dijadikan alat campaign, baik itu negatif maupun positif. Sehingga betul-betul alat transportasi itu digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Ini juga perlu diatur. Oleh karena itu, tidak usah takut ketika ada keinginan merevisi Undang-Undang LAJR, itu konotasinya akan mengurangi kewenangan instansi itu, enggak. Bukan itu. Bahkan sekarang ini kan ya ojol, Grab, itu kan harus diatur semua. Oleh karena itu kembali lagi kepada pengedaran bendera, saya minta kepada masyarakat tidak boleh terpengaruh, karena seperti tadi malam, tengah malam saya mendapatkan berita bahwa gedung DPRD kemudian itu dibakar di Malang, dan saya komunikasi langsung dengan teman-teman di Malang. Ternyata nggak ada. Nah ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Tidak boleh. Oleh karena itu saya minta aparatur penegak hukum tindak tegas. Jelas ini adalah merupakan bagian provokasi, kemudian yang akan merugikan bangsa dan negara. Ini nggak boleh. Oleh karena itu bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah ini nggak boleh. Ini harus ditindak tegas.
minimal mereka yang melakukan dilakukan ya interogasi siapa yang menyuruh dan kemudian apa motivasinya dan kemudian dilakukan pembinaan kepada mereka. Nah, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar yaitu Pak Firman Subagio telah mengatakannya ya teman-teman di video tersebut, di mana beliau juga sempat mengulang kata terkait makar gitu. Apakah gara-gara bendera anime? Nah, ini merupakan tuduhan yang sangat serius ya teman-teman. Jadi apakah secara hukum tindakan ini salah? Boleh nggak sih kita kibarkan bendera ini di samping merah putih? Nah, ini jawaban yang cukup menarik ya teman-teman. Karena menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tidak ada larangan secara spesifik mengibarkan bendera fiksi ataupun organisasi. Nah, yang diatur adalah tata letaknya jika berdampingan dengan bendera merah putih ataupun bendera kebanggaan Indonesia. Nah, bendera merah putih ini tidak boleh lebih rendah ataupun lebih kecil posisinya dari bendera yang lainnya. Selama penghormatan terhadap simbol negara dijaga, secara teknis ini tidak melanggar hukum pidana seperti yang disebutkan di pasal 24 tadi, yaitu merusak, menghina, ataupun menodai bendera negara. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Firman Subagio tadi juga merupakan kekhawatiran ya sebenarnya dari pemerintah gitu. Takutnya ada provokasi-provokasi dari pihak-pihak yang tidak berwenang ataupun tidak bertanggung jawab kepada masyarakat seperti sopir truk ataupun masyarakat lainnya. Nah, itu juga menjadi kekhawatiran kita bersama ya Kak ya sebenarnya. Betul, Kak. Nah, jadi kita punya dua kutub yang berseberangan nih teman-teman. Di satu sisi ada rakyat yang menggunakan simbol budaya pop sebagai katarsis. Nah, sebagai kritik sosial yang lagi ramai di media sosial. Mereka merasa negara yang saat ini sedang berdiri sedang tidak baik-baik saja nih teman-teman. Di sisi lain pun juga ada wakil rakyat yang melihat ini sebagai ancaman provokasi bahkan potensi adanya makar. Nah, ini juga menunjukkan betapa sensitifnya betapa sensitifnya iklim politik kita saat ini. Sebuah fenomena budaya kita bisa langsung ditarik ke ranah keamanan negara. Nah, ini juga mengingatkan kita pada ucapan Gus Dur. Kalian boleh mengibarkan bendera lain, tapi jangan lebih tinggi nih dari bendera merah putih. Gus Dur paham esensi kebebasan berekspresi, tapi juga pentingnya martabat simbol negara. Mungkin ini adalah jalan tengah yang harus kita renungkan. Nah fenomena bendera One Piece ini Kak juga bukan lagi soal anime doang ya Kak ya. Ini adalah cerminan dari suara masyarakat Indonesia ya terhadap kondisi ataupun kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak pro rakyat. Nah pertanyaannya ini bukan boleh atau tidak, tapi mengapa sih kok ini bisa terjadi gitu kan? Kita juga penasaran ya Kak ya. Dan pemerintah seharusnya juga mendengar mengapanya nih, bukan hanya mempersoalkan apanya. Nah gitu dia. Nah jadi menurut kalian gimana nih Sobat DB News? Apakah ini bentuk kreativitas dalam berdemokrasi atau sebuah tindakan provokasi yang kelewatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Kita bisa diskusi bareng-bareng di sana ya. Seperti biasa, jika kalian suka, like video ini dan jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya karena kita update setiap hari Senin sampai setiap hari Sabtu nih teman-teman Sobat DB News. Oh ya, satu lagi nih Kak, katanya Kakak ada info menarik buat aku. Betul, aku ada info yang menarik nih Kak, buat kalian yang lagi cari laptop, PC atau aksesoris IT lainnya. Mungkin bisa buat kerja atau main gaming ya Kak ya. Ada harga yang sangat miring dan juga mungkin ada kabar baiknya. Langsung aja kalian bisa download aplikasinya di Play Store, yaitu nama aplikasinya DB Click. Serta kalian bisa mengunjungi website kami di www.dbclick.co.id. Langsung kalian bisa cek di sana, banyak banget promo dan diskon spesial buat kalian para pencari harta karun teknologi tentunya. Terima kasih jika kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Arya. Saya Farah dan sampai jumpa.